kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini, gitu ya, ramai-ramai soal Undang-Undang Cipta Kerja, kami sejujurnya curiga begitu bahwa pemaksaan pilkada di tengah pandemi adalah salah satu rangkaian upaya dari orang-orang kuat untuk menumpuk kekayaannya. Gitu, dalam hal ini kita bicara soal oligarki yang ingin memastikan pencaplokan sumber daya di daerah. Gitu. Jadi sekali lagi kami masih mendorong agar pilkada ditunda. Gitu. Nah, kedua, kita juga masih ingat maraknya politik dinasti hari-hari ini dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Pasti teman-teman masih melekat di ingatannya ada anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang maju sebagai calon wali kota di kota Solo. Ada juga menantunya yang maju sebagai calon wali kota Medan, Bobi Nasution. Dan selain itu ada nama-nama lain seperti anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan, Siti Nur Azizah, gitu. Dan kita di daerah itu juga bisa lihat ada keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, gitu ya, Rahayu Saraswati, yang sama-sama berkontestasi dengan anaknya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, gitu. Ya, selain itu juga ada nama-nama lain seperti anaknya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, namanya Hanandito Himawan Pramono, yang ikut maju di Kabupaten Kediri, dan ada nama-nama yang berkaitan dengan rezim saat ini juga, gitu ya, seperti dinasti Limpo di Sulawesi, gitu. Itu permasalahan yang kedua. Nah, yang ketiga yang akan bersentuhan langsung dengan topik utama hari ini adalah kita juga mesti mencatat dan ingat bahwa korupsi yang dilakukan kepala daerah hingga hari ini marak sekali. Gitu. Kami di ICW rutin memantau kasus-kasus korupsi, dan khusus untuk kepala daerah kami memantau dari tahun 2004 sampai 2018. Dari hasil pemantauan kami menemukan ada 104 kasus korupsi kepala daerah ditangani oleh KPK, belum oleh APH yang lain. Kalau digabung dengan APH yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan, mungkin jumlahnya bisa 2 atau 3 kali lipat, gitu ya. Dan dari yang KPK saja, kami juga cek rata-rata vonisnya tergolong vonis sedang, hanya sampai pada 6 tahun 4 bulan. Dan hak politik yang dicabut hanya 26 orang, gitu. Nah, tentunya selain hal itu mengkhawatirkan ya, itu juga bisa memberikan kita gambaran, gitu, bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah bukan langkah yang patut. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan dia mengulangi lagi perbuatannya, gitu. Tentu kita juga masih ingat, dulu ini juga yang jadi salah satu alasan ICW, Perludem, dan teman-teman Kode Inisiatif untuk mengajukan judicial review ke MK, bahwa ada presiden terhadap hal itu. Misalnya di Kudus, bupatinya Muhammad Tamsil waktu itu mengulangi perbuatannya. Dia sudah sudah menjadi terpidana, maju lagi terpidana korupsi, maju lagi menjadi kepala daerah, terpilih dan melakukan perbuatan korupsi lagi. Sehingga ini bisa menjadi contoh dan presiden bagi kepala daerah lainnya. Nggak menutup kemungkinan bahwa langkah serupa bisa berpotensi dilakukan oleh yang lainnya, gitu.